Selamat malam, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Selamat datang dalam acara Midweek Gathering. Senang sekali malam ini kita dapat berkumpul meskipun suasana di luar hujan, ya. Kita tetap semangat untuk belajar sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita, agar kita bisa hidup lebih berkualitas. Di dalam ibadah minggu kemarin yang telah kita ikuti bersama, di dalam khotbahnya Pak Bambang, menjelaskan tentang bagaimana menata irama hidup yang serasi. Jika Bapak, Ibu, dan saudari-saudari ingin mendapatkan handout dari acara Midweek Gathering ini, silakan menghubungi nomor hotline 0811896876. Atau jika Bapak, Ibu, Saudara memiliki pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan menata irama hidup yang serasi, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat YouTube atau mengirimkan WA ke nomor hotline Penatua yang tercantum di dalam slide, yaitu 0811896876. Di akhir pembahasan, pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara akan dijawab langsung oleh Pak Bambang Wijaya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat YouTube atau mengirimkan WA ke nomor hotline Penatua 0811896876. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita malam hari ini, Bapak Yusak Toto akan memberikan kata pengantar dan kemudian dilanjutkan dengan membuka acara kita malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Yusak. Saudara-saudari, selamat malam. Oleh anugerah Tuhan, kita dapat mempunyai relasi yang akrab dan indah dengan Tuhan. Keakraban dengan Tuhan merupakan kunci untuk mengalami hidup yang bugar dan bahagia. Kita mengetahui bersama bahwa masa depan bukan hanya ditentukan oleh tujuan hidup, tetapi juga oleh kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Dengan membangun kebiasaan yang sehat, yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, maka kita akan memiliki masa depan yang gemilang, masa depan yang tidak tergantung kepada keadaan. Saya meyakini setiap orang ingin berubah dan mempunyai hidup yang produktif dan tidak sia-sia, yaitu hidup yang bahagia. Bagaimana kita dapat memiliki hidup yang bahagia? Jawabannya adalah kalau kita dapat menata hidup yang serasi, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang ingin berubah, namun gagal. Kegagalan itu disebabkan bukan karena mereka tidak mau berusaha, namun karena mereka tidak berlatih secara tepat dan teratur. Malam ini kita akan belajar langkah-langkah praktis dalam menata irama kehidupan agar perjalanan hidup kita menjadi perjalanan hidup yang indah dan penuh makna. Mari dengan sikap hati yang terbuka terhadap kebenaran firman Tuhan, kita mengikuti pengarahan yang akan disampaikan oleh Bapak Bambang Wijaya. Kita akan mengawali pertemuan kita di dalam doa. Kami menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang telah membebaskan kami dari masa lalu yang kelam dan membentangkan masa depan yang gemilang. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, hanya karena anugerah-Mu kami dapat mengenal diri-Mu. Hanya karena anugerah-Mu kami dapat menjalin relasi yang semakin indah dan akrab dengan Engkau ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Roh Kudus, tolonglah setiap kami supaya kami dapat menata irama hidup yang serasi, yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami membuka pikiran dan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berkatilah Pak Bambang yang akan menjelaskan kepada kami langkah-langkah praktis dalam kami menata irama hidup yang serasi, sehingga perjalanan hidup kami menjadi perjalanan hidup yang bahagia dan penuh dengan makna. Bajaklah hati kami ya Tuhan,
lembutkanlah hati kami, sehingga di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan ini, kami mampu untuk menata irama hidup yang serasi, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Yusak. Dan kita akan masuk ke dalam pembahasan kita malam hari ini. Nah, Pak Bambang Wijaya akan menyampaikan. Silakan Pak Bambang. Selamat malam saudara-saudari dimanapun saudara berada. Walaupun pada malam hari ini cuaca kurang bersahabat, karena hujan turun dengan cukup sangat lebat di seluruh penjuru kota Bandung. Tapi kita bersyukur kasih Allah menghangatkan hati kita dan memberikan kepada kita sukacita. Terkhusus karena malam hari ini kita akan membahas pokok yang dalam hemat saya sangat penting, membekali kehidupan kita supaya kehidupan kita yang berjalan hanya satu kali ini bukan kehidupan yang terasa memberatkan dan menjenuhkan, tetapi kehidupan yang menggairahkan dan dapat kita isi dengan kehidupan yang produktif. Untuk itu kita akan belajar langkah-langkah praktis tentang menata irama hidup yang serasi. Seperti yang tadi telah disampaikan, untuk mengikuti acara malam hari ini kepada saudara telah dikirimkan handout yang akan menolong saudara di dalam mengikuti paparan. Dan untuk itu silakan saudara mengambil pulpen karena handout ini dalam bentuk fill in blank. Artinya ada bagian-bagian yang kosong yang saudara isi sesuai dengan paparan yang diberikan, sehingga menolong saudara untuk mengikuti paparan malam hari ini dengan mudah. Kalau saudara belum menerima handout karena nomor telepon saudara belum tercatat di dalam hotline Penatua atau database hotline Penatua, saya anjurkan sekarang juga saudara mengirim WA ke nomor telepon yang akan segera ditayangkan di hadapan saudara. 0811 896 876. Kirim WA ke nomor itu. Dan dari nomor itu nanti akan membalas saudara dengan mengirim WA juga yang berisi handout seperti di tangan saya ini. Jadi, kalau saudara belum punya handout, langkahnya sekarang ambil handphone, kirim WA. Kirim WA-nya kemana? Ke nomor telepon yang terpampang di depan saudara. 0811 896 876. Dan segera staf gereja akan mengirimkan handout ini per WA juga, melalui WA ke HP saudara. Supaya dengan demikian saudara dapat mengikuti paparan ini dengan mudah. Apalagi kalau handout ini sempat saudara print, karena tadi sudah dikirim sekitar pukul 5. Sehingga kalau saudara sempat mengambilnya, mendownloadnya, saudara dapat mencetaknya, menolong saudara. Tetapi kalau misalkan saudara tidak sempat memprint, saya anjurkan saudara sekarang mengambil kertas. Barang 2-3 lembar kertas. Kertas kosong, dan ambillah pulpen. Mengapa perlu pulpen? Dan mengapa perlu kertas? Karena ini bukan ceramah, tetapi latihan. Dan di dalam pelatihan ini, saudara memerlukan pulpen dan kertas, supaya dengan demikian pelatihan ini tidak sekadar menambah pengetahuan, tetapi benar-benar bermanfaat untuk kehidupan saudara. Jadi saya ambil beri waktu 1-2 menit untuk cari kertas, tidak harus kertas yang seperti demikian, apa saja kertas, 2-3 lembar, dan pulpen. Ambillah itu, 1-2 menit saya berikan waktu untuk menyiapkannya, supaya dengan demikian latihan malam hari ini dapat saudara petik manfaatnya secara maksimal. Baik, kita bicara tentang menata hidup yang serasi. Khususnya dalam hal ini
yaitu iramanya, irama hidup yang serasi. Tentu kalau saudara mengikuti khotbah yang saya sampaikan pada hari Sabtu dan Minggu kemarin, atau yang masih saudara dapat ikuti juga khotbah tersebut, ibadah tersebut di YouTube channel kita, saya memberikan contoh dengan meminta kepada Bung Jimmy, pemain musik kita, untuk memainkan nada yang sebetulnya merupakan nada lagu yang sangat terkenal. Hanya saja saya minta agar untayan nada itu dimainkan bukan dengan irama yang biasa dinyanyikan. Dan Bung Jimmy memainkannya dengan tangga nada do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Masih ingat? Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dari do tinggi ke do rendah. Waktu kita dengar tangga nada tadi dan untayan nada tadi, saya rasa tidak banyak kesan yang muncul di dalam pikiran kita atau di hati kita. Ya, sekedar tangga nada biasa. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Lalu saya minta kepada Bung Jimmy untuk kembali memainkan tangga nada tadi, tetapi dengan irama yang biasa dinyanyikan dalam lagu-lagu atau dalam lagu yang memang berasal dari tangga nada itu. Saudara masih ingat tentu Bung Jimmy memainkannya. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sama, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, tetapi diberi nada atau diberi irama, dengan irama. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Dan langsung untayan nada itu menjadi berarti karena itu untayan nada dari lagu Joy to the World, the Lord has come. Nada yang sama, untayan yang sama, tetapi begitu diberi irama, langsung berubah. Menjadi penuh dengan makna. Membuat kita terkenang acara Natal. Membuat kita terkenang peristiwa Natal. Membuat kita terkenang kepada sukacita Natal. Joy to the world, the Lord has come. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Sama. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bedanya hanya irama. Irama itu membuat yang tadinya tidak bermakna menjadi bermakna. Irama itu membuat yang biasa-biasa menjadi tidak biasa, menggerakkan diri kita. Begitu juga dengan hidup ini. Kalau hidup ini tidak ada iramanya, hidup kita akan hambar. Sekedar numpang lewat di dunia ini. Tidak ada makna dan tidak akan berpengaruh apapun kepada dunia sekitar kita. Tetapi lain halnya kalau hidup ini kita tata dengan irama. Hidup ini tidak lagi membosankan. Hidup ini akan penuh dengan arti. Hidup ini akan produktif. Hidup ini akan berbahagia. Dan hidup ini bukan sekadar numpang lewat. Tetapi hidup di mana kehidupan rohani kita benar mengalami pertumbuhan. Saudara-saudari berbicara tentang pertumbuhan kehidupan rohani. Tidak banyak orang yang dengan sengaja menyusun rencana pertumbuhan rohani mereka. Ya, moga-moga aja bertumbuh begitu. Tidak benar-benar disusun. Sebaliknya dari hasil upaya yang bersifat sengaja. Jadi sengaja berupaya agar terjadi pertumbuhan rohani. Kebanyakan pertumbuhan rohani diharapkan terjadi secara kebetulan. Ya moga-moga kebetulan saja bertumbuh. Kalau saudara menanam pohon, tentu saudara tidak akan menanamnya dengan moga-moga. Kalau saudara sungguh-sungguh ingin mendapatkan hasilnya, saudara akan membuat rencana, saudara akan melakukan upaya.
Tetapi kehidupan rohani seringkali ya moga-moga aja lah bertumbuh. Tidak ada upaya, tidak ada rencana yang sengaja. Padahal sesungguhnya pertumbuhan rohani memerlukan rencana yang terarah dan langkah-langkah yang teratur. Sama seperti kalau orang ingin memiliki tubuh yang sehat, bugar, kalau itu badan diharapkan six packs, itu nggak akan terjadi kebetulan. Kebetulan ya nggak tahu gimana kok badan bisa jadi six packs. Nggak ada begitu. Orang akan melatihnya dengan teratur, dengan tertata. Kalau kita ingin tubuh kita ini tidak mekar ke kanan, mekar ke kiri, melebar ke kanan, ke kiri, ada ban serep di depannya. Tetapi tubuh kita ini benar-benar dalam keadaan bugar, kita akan melakukan diet secara teratur, dengan tertata dan terarah. Ya kan? Ibu-ibu sekarang lagi sedang getol-getolnya ikut program diet ini, program diet itu. Semua itu pasti dengan rencana dan program dan terarah dan dengan irama. Bukan ya moga-moga aja tubuhnya nanti jadi langsing sendiri. Nggak ada. Langsing sendiri itu nggak ada. Pasti akan ada upaya. Kalau sisi kehidupan sehari-hari, tanpa sadar kita kerjakan secara rutinitas, dalam suatu rutinitas, harusnya kehidupan rohani juga begitu. Coba lihat. Pada umumnya kegiatan orang dari sejak dia bangun tidur, nggak usah sampai tengah malam dah. Begitu bangun tidur sampai kalau dia orang kantoran, dia berangkat ke kantor, pasti dikerjakan dengan rutinitas yang teratur. Pasti. Saudara begitu bangun tidur, apa yang saudara pertama lakukan? Mungkin saudara ambil handphone dulu, lihat WA sepanjang malam. Kemudian habis itu mungkin saudara gosok gigi, kemudian saudara mandi, kemudian saudara makan pagi, mungkin saudara lihat berita televisi sebentar, saudara berangkat kerja. Dan itu pasti akan rutin. Tiap hari kurang lebih akan begitu-begitu terus. Dan saudara lakukan tanpa berpikir lagi. Saya kasih contoh. Saudara kalau pakai celana, maaf, laki-laki, kalau pakai celana panjang, kaki mana yang masuk dulu? Kaki kanan atau kaki kiri? Masuk pakai celana panjang itu, atau celana pendek lah. Kaki mana yang? Nggak mungkin kan dua-duanya dimasukkan bareng-bareng, nggak mungkin. Pasti ada salah satu, kanan atau kiri. Coba pikir. Banyakan orang nggak tahu deh, saya apa ya. Tahu-tahu pokoknya sudah pakai celana aja, ya kan? Pasti ada entah kanan entah kiri. Dan coba perhatikan besok, waktu saudara pakai celana, pasti itu rutin. Entah kanan dulu, entah kiri dulu, pasti. Nggak kadang kanan, kadang kiri, nggak mungkin. Pasti ada entah kanan, entah kiri. Tapi karena sudah otomatis, saudara nggak memikirkannya. Tahu-tahu udah pakai celana. Jadi kebiasaan yang teratur dan rutin. Namun untuk pertumbuhan rohani sehari-hari, umumnya orang tidak menata dalam irama yang teratur. Nah, acak-acakan, kadang doa, kadang nggak seingat-ingatnya, kadang baca Alkitab, kadang nggak. Padahal untuk makan, kita nggak seingat-ingatnya kan. Pasti saudara makan dengan teratur. Pasti pagi, siang, malam, jamnya kurang lebih. Pasti akan teratur. Khususnya pagi, pasti akan teratur. Mandi juga akan teratur kan, jamnya jam berapa kurang lebih pastilah teratur. Gosok gigi juga teratur. Masa ada orang yang kadang ingat gosok gigi, kadang tidak, 2 bulan kemudian baru ingat gosok gigi? Nggak mungkin. Untuk hal jasmani kita mau melakukannya dengan teratur karena ini masalah kesehatan kita, pertumbuhan jasmani kita. Tetapi untuk kehidupan rohani dalam keseharian, umumnya orang tidak menatanya dengan irama yang teratur. Sehingga jangan heran, kehidupan rohani orang itu terbengkalai. Dan ingat khotbah saya pada minggu kedua bulan Oktober, timbul sinkhole dalam hidup ini, timbul rongga dalam hidup. Dan tahu-tahu hidup ini ambruk saja, karena ada sinkhole. Memang pada batas tertentu,
Kebanyakan orang melakukan kegiatan rohani yang rutin. Memang batas tertentu. Saya tegaskan batas tertentu. Ada yang dibuat rutin. Contoh, ibadah di gereja. Umumnya orang lakukan rutin. Ya. Entah pagi, siang, malam, rutin. Apalagi sebelum pandemi ini. Sebelum pandemi di mana orang ikut ibadah langsung di gedung gereja. Umumnya orang lakukan itu rutin. Doa sebelum makan juga biasanya rutin. Sedemikian rutin sampai kita waktu doa makan sudah nggak ingat lagi. Pokoknya langsung aja. Udah otomatis saja. Umumnya dilakukan dengan rutin. Hanya saja kegiatan-kegiatan rohani seperti itu, doa makan, sekadar hadir dalam ibadah, tidak cukup untuk menolong orang agar sanggup melawan arus dunia yang menghanyutkan dirinya. Saudara, saya doa sehari 3 kali. Oh iya, kapan waktu makan? Doa makan itu tidak akan membuat saudara tahan terhadap godaan iblis, enggak. Doa hanya pada waktu jam makan tidak akan membuat iman saudara berkemenangan. Tidak. Hanya sekadar ibadah seminggu sekali tidak akan membuat hidup kita tahan uji. Enggak. Hidup ini pasti kedodoran kalau hanya begitu. Kegiatan-kegiatan rohani seperti itu tidak cukup untuk menolong orang agar sanggup melawan arus dunia yang menghanyutkan dirinya. Untuk melawan arus dunia, kita memerlukan jangkar. Apakah jangkarnya? Aturan kehidupan atau rule of life. Aturan kehidupan. Yang menolong orang agar kehidupan rohaninya fokus, kokoh, tidak mudah terombang-ambingkan. Karena ada jangkarnya. Hidup kita ini terpaut pada jangkar, yaitu rutinitas irama kehidupan yang teratur secara rohani. Jadi, sesungguhnya setiap kita itu perlu rule of life, aturan kehidupan. Apakah makna aturan kehidupan? Aturan kehidupan atau rule of life ini pertama-tama dikembangkan oleh seorang yang bernama Benedictus. Siapakah dia? Seorang biarawan Kristen yang hidup di Nursia, Italia pada tahun 540 Masehi, jadi 1500 tahun yang lampau. Benedictus menyusun aturan kehidupan dengan maksud agar orang-orang yang tinggal bersama dia dalam biara hidup dalam keakraban dengan Tuhan. Kalau enggak, hidup semau-maunya enggak bisa akrab dengan Tuhan, enggak bisa. Harus ada iramanya supaya mereka itu bisa hidup akrab dengan Tuhan. Dan bukan itu, hidup mereka sehat, tertata. Hidupnya tertata. Karena itu muncul dari sana kata ora et labora. Diatur oleh Benedictus. Berapa jam orang harus kerja, berapa jam orang harus istirahat, berapa jam orang harus berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Dia atur iramanya. Supaya sehat hidup ini. Bukan acak-acakan. Ingat, ini 1500 tahun yang lampau, saudara. Gajah Mada pun belum lahir zaman itu. Borobudur belum berdiri. Zaman itu. Benedictus sudah mengatur aturan hidup supaya orang itu bugar hidupnya. Nggak ngawur, tapi terarah. Dan dengan demikian orang belajar hidup dalam kerendahan hati dan taat pada tuntunan Tuhan. Peka pada suara Tuhan. Peka pada tuntunan Tuhan. Aturan yang disusun oleh Benedictus ini menyangkut tentang bagaimana dalam kehidupan sebagai suatu komunitas. Karena mereka hidup bersama dalam komunitas para biarawan. Mereka hidup dalam disiplin berdoa, mengembangkan relasi yang sehat di antara mereka, dan melakukan pekerjaan sehari-hari secara bertanggung jawab. Sehingga kehidupan mereka itu teratur, terarah,
Kapan kerja, kapan tidur, kapan istirahat, kapan makan, diatur dengan tertata. Itu yang dilakukan oleh Benedictus. Dan sampai hari ini, aturan yang dibuat oleh Benedictus 1500 tahun yang lampau itu masih dipraktikkan di biara-biara. Di mana para biarawan itu jangan diharap hanya tidur, makan, doa. Enggak. Mereka kerja, saudara. Mereka kerja. Entah memerah susu, entah peternak sapi, bekerja. Semua mereka bekerja. Mereka bekerja. Dengan tertata dan teratur. Makanya panjang umur mereka. Hidupnya sehat. Nah, bukan berarti saya mengajak saudara semua jadi biarawan. Bukan. Tetapi prinsip tertata ini yang harus kita ambil. Kata aturan, dalam kata aturan hidup atau rule of life, berasal atau berkaitan dengan kata trellis. Trellis. Apakah trellis? Anjang-anjang, jeruji, kisi-kisi. Kita di Indonesia sering pakai istilah tralis, ya kan? Rumah kita ada tralisnya, yaitu trellis, tralis, kisi-kisi. Hanya saja kalau tralis, kisi-kisi untuk jendela, pengaman jendela, trellis itu biasa digunakan untuk tempat merambat bagi pohon-pohon rambat. Pohon rambat itu dikasih anjang-anjang kan supaya naik. Kalau saudara ke gereja, gedung gereja kita yang baru di Lembang, saudara lihat di halaman tengah itu ada trellis di mana tanaman rambat naik ke atas. Indah sekali. Taman yang ada di gedung gereja kita di Lembang itu sangat indah. Saya anjurkan saudara untuk melihatnya. Minggu depan kita sudah mulai ibadah kita di Lembang. Hanya saja untuk mengikuti ibadah perlu pendaftaran. Dan antusiasme jemaat begitu sangat tinggi karena mereka merasa ingin beribadah langsung. Sehingga dari sejak Sabtu kemarin, mohon maaf, kuota untuk gedung gereja Lembang sudah penuh sehingga orang tidak dapat lagi mendaftar untuk ibadah minggu depan. Kalau sudah mau datang ikut ibadah, tolong mendaftar lebih awal karena ada sekian banyak orang yang ingin ikut ibadah di Lembang dan ya gedung yang indah, suasana yang indah. Jadi saya anjurkan saudara kalau mau minggu berikut lagi, minggu depan sudah penuh, sudah tidak bisa nampung lagi. Ya, dan biasanya anjang-anjang ini dipakai untuk tempat merambat pohon anggur. Anggur itu macam-macam bentuknya, tetapi ada yang bentuknya merambat. Nah itu perlu anjang-anjang. Anjang-anjang atau trellis ini berfungsi sebagai perancah, scaffolding. Saudara lihat bangunan-bangunan kalau dibangun kan dipasang perancah kan ya, dari bambu-bambu itu. Scaffolding. Yang menopang agar pohon tadi merambat dengan terarah, bertumbuhnya terarah. Kalau tidak ada itu, wah dia nyebar di lantai, di tanah kemana-mana dia. Tapi ini terarah. Dan karena dia terarah, buahnya tidak tergolek di tanah dan membusuk, tapi dia naik ke atas, buahnya tergantung di situ sehingga tidak membusuk. Demikianlah trellis itu. Atau aturan hidup ini. Sebagai struktur penopang untuk menolong agar kehidupan rohani kita itu pertumbuhannya terarah. Terarah kepada Kristus. Dan di dalam Kristus. Dan akibatnya buah-buah kehidupan rohani kita menjadi lebat. Kita perlu mengatur hidup ini. Sekarang bagaimana mengembangkan irama kehidupan ini? Aturan kehidupan, rule of life tadi, harus bertumpu pada disiplin-disiplin rohani yang penting dalam hidup kita. Jadi yang diatur apa? Disiplin rohani yang kita sudah pelajari itu. Diatur dalam irama sehingga hidup kita ini jadi bugar. Disiplin-disiplin tersebut perlu disusun menjadi suatu irama kehidupan yang teratur. Masih ingat 7 disiplin? Mulai dari waktu hening sampai kepada komunitas rohani. Ini perlu diatur sebagai suatu irama yang teratur. Kenapa? Supaya dengan demikian kita terhindar dari sinkhole syndrome yang tadi sudah saya sebutkan dan sudah saya khotbahkan panjang lebar dengan contohnya pada minggu kedua bulan Oktober kemarin.
Sehingga kita terhindar dari single syndrome dan kita dapat mengisi kehidupan kita secara terarah, bugar, dan produktif. Aturan kehidupan ini bersifat pribadi. Masing-masing orang berbeda. Berbeda. Sesuai dengan orang masing-masing. Berbeda orang per orang. Aturannya tidak seragam. Sesuai dengan kondisi saudara. Perbedaan tersebut disebabkan karena kepribadian dan aktivitas sehari-hari dari masing-masing orang berbeda. Kepribadian saya berbeda dengan saudara, kepribadian saudara berbeda dengan tetangga saudara, aktivitas sehari-hari saya berbeda dengan aktivitas sehari-hari saudara, aktivitas saudara juga berbeda dengan orang lain. Jadi beda. Sebagai contoh, orang ada yang ekstrovert, ada yang introvert kan? Bagi orang ekstrovert, pada umumnya, waktu hening, kita sudah belajar itu, silent and solitude, hal yang tidak mudah, karena begitu waktu hening, 2 detik aja pikiran udah kemana-mana. Itu orang ekstrovert. Sedangkan bagi orang introvert, terlibat dalam komunitas rohani yang akrab, juga nggak mudah, karena dia maunya menyendiri. Jadi masing-masing orang, beda-beda. Contoh yang lain. Bagi orang yang spontan, meledak-ledak, belajar hidup teratur itu penting. Supaya dengan demikian dia belajar hidup disiplin, fokus. Karena biasanya dia nggak mau rutin. Nah ini harus belajar. Supaya hidup dia nggak kesana sini, tapi fokus, terarah, teratur. Sebaliknya, bagi orang yang biasa dengan kerutinan, suka kerutinan, dia perlu belajar fleksibel juga. Supaya aturan kehidupan yang dia susun tidak menjadi legalistik. Hujan, angin, nggak peduli, pokoknya sakit, nggak, pokoknya saya harus puasa. Nah itu legalistik. Ya. Sebelum kita masuk pada pelatihan, ada beberapa tips yang saya perlu berikan. Awali dengan aturan yang sederhana saja. Dengan 7 disiplin tadi. Sederhana, jangan kelewat ruwet, jangan. Nanti kalau kelewat ruwet, saudara malah nggak melakukannya. Sederhana saja. Buat aturan sederhana. Maksudnya bagaimana Pak? Nanti akan ada pelatihannya. Sebentar. Kembangkan secara bertahap, jangan tergesa-gesa. Ini proses umur hidup. Jadi bukan harus selesai minggu ini dan beres tahun depan atau bulan depan. Enggak. Ini proses umur hidup kita. Jadi kita tata dengan perlahan-lahan, nggak usah tergesa-gesa. Tapi harus dilakukan. Yang ketiga, evaluasi dan modifikasi secara berkala. 2 bulan sekali dievaluasi. Ini aturan ini memberatkan saya atau enggak? Bisa terpraktekkan enggak? Dimodifikasi supaya benar-benar bisa dilakuin. Perhatikan siklus energi saudara. Nah, siklus energi ini maksudnya apa? Paling sederhana begini, saudara. Ada orang yang biasa disebut orang malam. Orang malam. Apa itu orang malam? Orang malam itu semakin malam dia semakin semangat. Semakin malam matanya semakin cerah. Semakin malam dianya semakin bergairah. Tapi kalau pagi begitu bangun tidur dia nggak bisa langsung bangun. Dia masih harus guling-guling dulu, ambil waktu setengah jam, tempat tidur, guling-guling. Nah, baru dia bisa bangun. Dan bangunnya pun masih agak lemes, berangkat ke kantornya pun masih rada-rada sedikit ngantuk. Tapi kalau sudah sore, jam 6, jam 7, wah, mata dia berbinar-binar. Orang yang tipe begini kalau diajak rapat, malam semakin semangat. Rapat jam 9, wah dia semakin keluar banyak ide. Kalau pagi rada repot dianya. Itu orang malam. Tetapi ada juga orang pagi. Orang pagi begitu bangun tidur langsung semangat. Kreatif langsung. Tapi kalau sudah jam 7, mulai jam 8, jam 9, dah energinya habis. Dia harus tidur. Diajak mikir jam 9, nggak bisa lagi. Itu orang pagi. Kalau pagi dia bangunnya sulit. Malam jam 7 udah cepet tidur. Itu orang apa, Pak? Nah, itu orang malas, saudara. Bukan orang pagi, orang malam. Tapi itu
orang males. Pagi, siang, malam pingin tidur terus, itu orang males. Ya, kita lihat siklus energi kita. Nah, kalau kita ini orang malam, kalau kita orang malam, lakukan aktivitas disiplin rohani yang perlu konsentrasi, misalkan perenungan firman Tuhan. Lakukan malam hari. Karena di situ jam saudara segar. Saudara mau lakukan pagi hari, nggak jalan. Kalau saudara bukan orang malam. Saudara bukan orang pagi, saudara orang malam. Bikin renungan pagi, nggak jalan. Tidur saudara. Begitu juga sebaliknya. Kalau saudara orang pagi, jangan melakukan perenungan firman Tuhan malam hari. Saudara sudah kehilangan energi. Lakukan pagi hari. Jadi masing-masing orang beda. Ada siklus energinya pagi, ada yang malam. Dilihat gitu ya. Dilihat. Siklus energi orang masing-masing. Apalagi bagi perempuan, ada siklus hormonal, siklus bulanan. Nah, itu juga tidak bisa diabaikan. Karena ini juga perlu energi. Berikutnya, pertimbangan tahap kehidupan Anda. Bagi orang yang baru menikah, baru masuk kerja, tahap kehidupan itu biasanya pada saat-saat baru punya anak bayi, kesibukan kita akan sangat tinggi. Nah, kita coba sesuaikan saja. Fleksibel. Ini aturan yang saudara buat sendiri. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang penting saudara praktekkan sesuai kondisi saudara. Jadi kita tidak ingin hidup dalam legalisme. Ya. Sesuaikan tahap kehidupan saudara. Jadi bersikaplah fleksibel. Kalau perlu diubah, nggak apa-apa. Nggak ada dosa, nggak ada salah. Ini harus sesuai kondisi saudara. Dan yang penting, jangan mengabaikan peranan dari komunitas Anda. Komunitas ini bisa komunitas keluarga. Misalkan anak kecil, jam pagi, waduh ini repot-repotnya harus memandikan anak untuk mengantar ke sekolah. Ya jangan buat renungan harian pada pagi itu. Sesuaikan, dia sudah berangkat sekolah, baru sudah melakukan renungan harian misalnya. Atau lebih pagi sudah bangun. Sesuaikan dengan kondisi komunitas keluarga saudara. Termasuk komunitas sebagai komunitas rohani kelompok sel. Ini penting. Baik, sekarang kita masuk di dalam praktik. Nah, untuk itu saya menganjurkan saudara mengambil kertas tadi. Ya, ambil kertas. Dan buatlah lajur-lajur seperti ini. Tolong gambarnya ditampilkan dulu. Lajur seperti ini. Buat lajur 8. Lalu 3. Sudah ada nggak tadi yang pegang PowerPoint lajur-lajurnya untuk ditayangkan? Nah, ada. Ya. Dibuat. Karena ini menolong saudara untuk ngisinya nanti. Ya, saudara ambil kertas buat begitu dulu. Nggak usah terus bagus-bagus lah, pokoknya ada dulu. Harian, mingguan, bulanan, kemudian 7 disiplin. Waktu hening, perenungan firman Tuhan, doa, ibadah harian, puasa, sabat, komunitas rohani. 7 kan? 7 disiplin yang kita coba pakai yang paling sederhana itu. Harian, mingguan, bulanan. Buat sederhana. Nggak harus lurus-lurus lah. Ini kan latihan saja. Nanti saudara perbaiki nanti sendiri. Ya. Baik. Kalau sudah, sekarang kita masuk kepada 4A. 4A. Waktu hening. Yang paling kanan. Waktu kan. Silence and solitude. Atau paling kiri. Saudara tentukan berapa kali sehari saudara akan melakukan waktu hening. Harian. Tulisnya di harian sini. Di harian. 2 kali sehari kah? 3 kali sehari kah? 10. Wah, kelewatan. Jangan. Nanti nggak jalan. Seminggu sekali. Wah, itu terlalu jarang. Apalagi sebulan sekali. Jangan. Waktu hening kan cuma setengah menit. 1 menit. Pasti bisa.
1 hari 2 kali, 3 kali pasti bisa. Tulis ini. Kalau seminggu sekali terlalu jarang. Sebulan sekali apalagi ya. Berapa kali sehari saudara akan melakukannya? 1 kali nggak apa-apa. 2 kali oke. 10 kali jangan. Kelewatan itu. 1 kali boleh. 2 kali, 3 kali. Yang paling sederhana. Pukul berapa saja saudara akan melakukannya? Tulis di situ. Di harian ini. Setiap kali berapa lama saudara akan melakukannya? Setiap 1 kali saya akan lakukan waktu ning 20 menit. Nggak mungkin lah. Ya bisa kalau saudara sudah pada taraf yang sangat di mana. Tapi kalau berawal-awal 1 menit, 2 menit sudah cukup. Sekarang kasih contoh. Ini saya sudah isi yang punya saya. Tolong ditampilkan. Yang sudah terisi ini. Tolong ditampilkan. Saya tunggu yang pegang PowerPoint untuk menampilkan gambar yang seperti saya ini. Bisa dilihat? Nah, gitu ya. Tuh, contoh. Waktu hening. 3 kali sehari. Saya pukul 9, pukul 1 siang, pukul 3 sore. Rata-rata sekitar 1 menit. Ini contoh. Waktu hening, ya 3 kali sehari. 1 menit masing-masing. Oke? Itu contoh. Saudara bisa sesuaikan diri saudara saja. Nggak harus seperti itu. Sesuai dengan kondisi saudara. Yang kedua, merenungkan firman Tuhan. Itu bagian kedua. Merenungkan firman Tuhan. Berapa kali seminggu saudara akan merenungkan firman Tuhan? Dengan 4R. Ingat 4R ya? Read, reflect, respond, rest. Sudah saya sampaikan nih pada minggu keempat bulan Agustus. Minggu keempat bulan Agustus. Sudah disampaikan. Jadi tentu, atau bukan minggu keempat, minggu ketiga, maaf. Minggu ketiga bulan Agustus. Dalam khotbah minggu ketiga bulan Agustus sudah diajarkan. So tinggal lakukan. 4R. Berapa kali seminggu? 7 kali seminggu. 7 kali seminggu. Artinya tiap hari. Wah, itu hebat sekali. Tapi rasanya nggak banyak orang bisa lakukan itu. Ya, nggak banyak. 1-2 kali sudah oke. Sederhana dulu aja. Pukul berapa saudara melakukannya? Tadi, kalau saudara orang pagi, lakukan pagi. Kalau saudara orang malam, lakukan malam. Setiap kali berapa lama saudara akan melakukannya? Biasanya rata-rata sekitar 10 menit, paling lama 15 menit. Setiap kali sekitar itu. Ya, saya sudah ajarkan itu. 4R tadi ya. Kasih contohnya sekarang. Contohnya. Tolong ditampilkan. Nah, itu. Saya menulisnya, kalau bagi saya, setiap kali, seminggu sekali. Setiap hari Rabu. Setiap hari Rabu saya lakukan itu. Seminggu sekali. Contoh lagi. Terus. Serang C. Doa yang membangun keakraban dengan Tuhan. Ingat, tidak semua doa membuat kita jadi akrab dengan Tuhan ya. Doa yang isinya minta-minta, doa makan, ya bagus, tapi membuat kita akrab dengan Tuhan sih rasanya enggak, saudara. Doa yang membuat kita akrab dengan Tuhan itu sudah saya ajarkan beberapa contoh. Misalkan doa dengan tuntunan Alkitab, doa 1 kalimat, itu menolong kita untuk akrab dengan Tuhan. Setiap hari berapa kali saudara akan berdoa untuk maksud membangun keakraban dengan Tuhan. Entah doa 1 kalimat, entah doa dengan tuntunan Alkitab. Setiap hari berapa kali saudara lakukan? Pukul berapa saja saudara melakukannya? Setiap kali berapa lama saudara melakukannya? Tulis di tadi yang kolom tadi, kolom contoh tadi. Saya kasihkan contohnya sekarang. Kita lihat contohnya. Nah itu 3 kali sehari kalau ya.
Pukul 9, pukul 1, pukul 15, pukul 3. Itu contoh. Lagi, ibadah harian. Setiap hari berapa kali saudara melakukan ibadah harian? Idealnya saudara tentu 3 kali sehari ya, tapi mungkin ada orang yang baru bisa 2 kali atau mungkin baru 1 kali. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Lebih baik saudara 1 kali daripada nggak melakukannya sama sekali. Tapi tingkatkan jadi 2 kali, pada akhirnya nanti jadi 3 kali. Pada pukul berapa saudara melakukannya? Setiap kali berapa lama saudara melakukannya? Saudara-saudari ibadah harian nggak akan panjang-panjang. 3-4 menit sampai maksimal 5-6 menit sudah selesai. Tapi kalau saudara lakukan, itu akan menyegarkan hidup rohani saudara. Karena rutin dan tertata dan teratur. Saya kasih contoh. Baik. Kalau kami ibadah harian 3 kali sehari. Pada jam 9, jam 11, jam 3 sore. Nah, saudara lihat coba ya, lihat. Waktu hening, doa, ibadah harian, jamnya sama. Kenapa? Karena sebetulnya kalau saudara melakukan ibadah harian, di saat saudara melakukan ibadah harian, kalau saudara lihat ibadah harian, saudara gunakan ibadah harian, entah di aplikasi atau buku, saudara lihat, di situ ada waktu heningnya, ada waktu doa, di mana doa saudara pribadi. Doa yang bukan asal minta-minta terus tiap hari rutin, enggak. Tapi doa yang bersifat percakapan dengan Tuhan, merenungkan apa yang dituntunkan dalam Alkitab. Saudara lakukan ibadah harian ini, sekaligus saudara sudah lakukan waktu hening, saudara sudah lakukan waktu keakraban dengan Tuhan. Lengkap. Dengan melakukan ibadah harian saja, saudara sudah melakukan, bahkan termasuk perenungan firman Tuhan. Sudah dilakukan di sini. 4-4-nya itu sudah lakukan pada waktu sudah melakukan ibadah harian. Jadi ibadah harian ini merupakan fondasi bagi kehidupan rohani kita. Fondasi yang sangat penting. Fondasi yang sangat penting, sangat penting. Tinggal saudara menambah dengan puasa. Nah, puasanya saudara tentukan. Bentuk puasa apa yang sudah lakukan? Sudah saya ajarkan, ada puasa reguler, ada puasa terbatas, ada puasa total. Ingat 3 macam puasa sudah diajarkan ini. Pada bulan September. Dalam khotbah. Saya tinggal praktekkan saja. Sudah pilih apa? Puasa reguler, puasa total, atau puasa terbatas. Puasa terbatas bisa dalam bentuk puasa makan, bisa dalam bentuk puasa menggunakan WA, macam-macam. Pada hari apa saudara melakukannya? Kalau reguler, ya harinya harus jelas. Setiap kali berapa lama saudara akan melakukannya? Puasa itu sepanjang hari kah? Setengah hari kah? Saudara tentukan. Dan tulis pada kolom tadi. Saya kasihkan contoh. Yang saya lakukan setiap Jumat puasa. Kenapa setiap Jumat? Karena ini, ya nanti saya jelaskan kenapa kok saya pilihnya Jumat. Oke, ya. Teruskan lagi. Bagian berikutnya, Sabat. Apakah bentuk dari Sabat yang harus saya lakukan? Sabat bisa macam-macam, saudara. Sabat bisa dalam bentuk tidak bekerja sepanjang hari. Bisa dalam bentuk sabat, yaitu beristirahat dari menggunakan WA, misalkan. Saudara bisa tentukan sabat saudara. Bentuknya apa? Pada hari apa saudara akan melakukannya? Hari Sabtu kah, hari Minggu kah, hari Senin kah? Setiap kali, berapa lama saudara akan melakukan sabat itu? Dari pagi sampai sore, sepanjang hari, atau setengah hari? Masing-masing kita punya kegiatan yang berbeda-beda, sehingga tentu harus sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Saya kasihkan contoh. Sabat yang saya lakukan.
Sabat yang saya lakukan setiap hari Senin. Setengah hari. Kenapa setengah hari? Karena sore hari sudah ada kegiatan doa, ada rapat, ada ini. Saya inginnya kalau bisa sepanjang hari. Tetapi tugas dan kewajiban tidak memungkinkan saya melakukannya sepanjang hari. Setengah hari saya lakukan pagi sampai siang. Saya tidak mau terima WA, tidak mau terima telepon, saya waktu istirahat saya. Penting. Sudah diajarkan kan keseimbangan ini, sabat sangat penting, sangat penting. Sangat penting, sabat. Lalu yang terakhir, komunitas rohani. Kelompok sel, kelompok sel. Komunitas di mana kita saling mengingatkan, saling mendukung, saling menguatkan. Pada hari apa saja saudara mengikuti pertemuan komunitas rohani Anda? Masing-masing kita yang terlibat dalam kelompok sel pasti sudah tahu. Hari apa? Saudara yang belum terlibat, terlibatlah dalam kelompok sel. Penting untuk pertumbuhan rohani saudara. Setiap kali berapa lama pertemuan tersebut berlangsung? 1 jam kah? 1/4 jam kah? Jangan 5 jam, jangan. 1,5 jam cukup. 1 jam cukup. Harinya apa? Terlibatlah dalam kelompok kesan. Sudah berulang-ulang diumumkan agar saudara terlibat dalam kelompok kesan. Ini demi kebaikan saudara. Saya kasihkan contoh. Kelompok kesan kami, kelompok kesan saya, di mana saya terlibat, setiap Jumat. Karena seluruh staf gereja, pada hari Jumat, kita sama-sama membagi diri dalam kelompok kesan kami masing-masing. Semua harus terlibat dalam kelompok kesan masing-masing. Pertemuannya Jumat. Dan karena itu puasanya juga Jumat. Supaya ingat gampang. Pertemuan kesan itu hari puasa. Jadi itu sebabnya kami pilih puasa Jumat. Kalau saya, penatua saudara juga yang lain Jumat. Karena itu hari puasa kita dan hari kesan kita. Nah, saudara-saudara kalau sudah buat ini diubah menjadi bentuk yang berikutnya. Bukan berdasarkan 7 disiplin, tapi berdasarkan hari. Tolong ditampilkan. Dari hari Senin sampai Minggu. Yang tadi itu diubah, dijadikan begini. Senin, ada harian, ada mingguan, mungkin ada yang bulanan. Terserah saudara. Kalau saya harian, Senin sampai Minggu. Setiap hari ada waktu hening, lakukan waktu hening. Setiap hari lakukan doa. Setiap hari lakukan ibadah harian, terus saja. Sebab dengan lakukan ibadah harian, sebetulnya kita sudah lakukan waktu hening dan doa. Yaitu pukul 9 pagi, pukul 1, pukul 3. Kenapa jamnya begitu? Karena kalau para staf, kita lakukan bareng-bareng. Waktu hening bareng-bareng, waktu ibadah hariannya sama-sama bareng-bareng. Sehingga kita lakukan secara bersama-sama, praktikkan bersama-sama. Ibadah harian, di mana ada waktu hening, doa, kita lakukan bareng-bareng setiap hari. Jam itu, jam 9, jam 1, dan jam 3. Plus jam 11 ada lagi pertemuan doa yang lain lagi. Jadi setiap hari itu para staf itu bertemu, berdoa, melakukan perenungan, melakukan ibadah harian 4 kali sehari. Karena itu yang memberi kekuatan bagi kita. Saudara-saudari, di dalam masa pandemi ini kita melakukan pelayanan online. Banyak orang pikir pelayanan online lebih gampang, sederhana. Online itu saya beritahu memakan waktu energi minimal 50% di atas biasanya. Rata-rata sekitar 2 kali lipat. Energi, persiapan, tenaga yang diberikan. Dibandingkan pelayanan biasa sebelum pandemi, ini energinya hampir 2 kali lipat. Karena harus pakai persiapan kamera, ini kalau tidak didukung dengan ibadah harian, kita semua sudah ambruk. Kita bisa lewati masa yang tidak mudah ini dengan penuh semangat, dengan penuh kreativitas. Ibadah harian itu yang menjadi penopang bagi kami. Itu hariannya. Lalu mingguannya, ya tadi dipindahkan saja. Ibadahnya mingguan, setiap Senin saya lakukan sabat setengah hari. Setiap Rabu saya ambil waktu untuk melakukan perenungan Alkitab. Setiap Jumat saya lakukan puasa dan komunitas rohani pukul 11 pagi. Selesai.
Kalau ini kita susun, kita praktekkan, irama hidup kita jadi teratur. Hidup rohani kita itu ada kurikulumnya. Jadi, tulislah jawaban dari tadi semua pada tabel mingguan yang sudah saya tunjukkan tadi. Dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dibuat tabel mingguan. Sehingga menjadi aturan kehidupan saudara. Pokoknya kalau saya, jam ini begini, hari ini begini. Itu aturan hidup. Rule of life. Kisi-kisi, teralis, anjang-anjang yang membuat hidup rohani saudara itu segar, terarah. Periksa kembali. Apakah aturan tersebut realistis atau enggak? Wah, 3 kali sehari enggak realistis, Pak. Ya buatlah 2 kali sehari. Wah, 2 kali sehari mas berat, Pak. Buatlah 1 kali sehari. 1 kali sehari nggak bisa, Pak. Ya kebangetan. Kalau kebangetan, kalau itu udah kebangetan. Doa 1 menit aja nggak bisa, ya kebangetan, saudara. Ambil waktu untuk merenung tuh bagi Tuhan 1 menit aja nggak bisa. Waduh, itu nggak tahu deh saya. Jadi realistis, tapi jangan lewat yang nggak masuk akal juga ya. C. Bagikan aturan kehidupan saudara ini kepada komunitas rohani saudara. Kelompok kesan saudara. Kalau saudara ikut pertemuan kesan besok, lusa, saudara akan diajak untuk buat ini. Dan di mana saudara memberikan pertanggungjawaban pada komunitas saudara. Sebab kalau nggak ada kontrol, nggak ada yang kontrol, pada umumnya bobol, saudara. Jebol. Nggak akan jalan. Jadi perlu komunitas rohani untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling memperhatikan. Praktekkan aturan tersebut secara konsisten. Ini pentingnya. Konsisten. Sama dengan olahraga. Olahraga cuma 2 kali, ya, terus habis itu nggak olahraga lagi, nggak akan kita jadi sehat. Konsisten. Suka nggak suka, enak nggak enak, kerjain aja. Tubuh saudara akan segar. Saudara yang tidak pernah olahraga, praktekkanlah. Saudara akan lihat, fresh hidup itu. Begitu saudara nggak olahraga, ngantuk. Nggak usah olahraga 2 jam per hari, nggak masuk akal lah. Saya lakukan setengah jam aja. Pagi hari, saya lakukan setengah jam. Konsisten. Badan itu fresh. Energi, pikiran itu jernih. Kreativitas kita ada. Semangat hidup ada. Nah begitu juga. Bukan hanya olahraga. Dengan melakukan ini, hidup rohani saudara akan segar. Fresh. Gitu. Saya ulang, kalau saudara nggak pernah olahraga, olahragalah. Nggak usah yang mahal-mahal. Saya olahraga jalan kaki saja, keliling kompleks saya ini. Sederhana saja. Yang sederhana, tapi lakukan. Fresh tubuh saudara. Begitu juga hidup rohani, lakukan ini. Fresh, hidup rohani saudara kan segar. Setiap 2-3 bulan sekali, lakukan evaluasi. Karena hidup ini kan berubah terus. Evaluasi, modifikasi, melakukan perubahan sesuai dengan keadaan saudara. Lakukan modifikasi dari waktu ke waktu. Penting, praktek. Dan hidup rohani saudara akan segar. Tuhan memberkati, saya kembalikan kepada Ibu Teti. Terima kasih Pak Bambang. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama, kondisi saya saat ini sedang terombang-ambing. Rasanya Tuhan jauh sekali. Rasanya berat untuk bisa konsisten menjalankan irama kehidupan yang Bapak bilang, karena saya tidak merasa Tuhan hadir. Bahkan saat teduh atau mengambil waktu istirahat untuk bersama dengan Tuhan pun, saya tetap merasa kering. Saya capek, Pak. Apakah yang harus saya lakukan, Pak? Saya rindu dekat dengan Tuhan dan saya tahu Tuhan sayang sama saya. Tetapi sedih rasanya seperti Tuhan meninggalkan saya. Oke, baik. Terima kasih. Sangat-sangat baik pertanyaan itu dan sangat-sangat kontekstual. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. 1, minggu depan, bulan November, minggu pertama. Dan di sepanjang bulan November, saya membahas hal ini.
pertanyaan ibu atau bapak atau saudara tadi. Waktu kita meragukan Tuhan. Karena masalah, tantangan, kesulitan. Di mana kita merasa, udahlah, nggak usah. Ada. Apa yang harus kita lakukan? Saya membahasnya sepanjang bulan November. Ikuti ibadah minggu pertama. Saya berbicara tentang life is hard, but God is good. Hidup ini sukar, tapi Tuhan baik. Hidup ini sukar. Hidup ini sukar. Nggak ada orang ngomong, oh, hidup gampang ya. Ya itu, ya nggak tahu deh imam siapa itu bisa begitu. Semua orang tuh punya kesukarannya masing-masing. Semua orang tuh punya kesulitannya masing-masing. Tapi di tengah masa sukar itu, saya mengajak kita melihat Tuhan itu baik. Gimana caranya bisa lihat itu? Ikuti ibadah hari Jumat, hari Sabtu Minggu yang akan datang. Saya bicara, hidup ini sukar, Tuhan itu baik. Minggu berikutnya, minggu kedua, saya berbicara tentang hal yang lain. Tuhan itu adalah Tuhan yang limpah dengan kesetiaan. Dia bisa dipercaya. Di tengah-tengah dunia nggak bisa dipercaya, orang-orang sekitar kita sulit dipercaya, omongannya dengan jelas semua. Tuhan itu bisa dipercaya. Saya mengajak saudara untuk lihat. Dan bagaimana kita bisa lihat Tuhan itu dapat dipercaya, Tuhan itu bisa diandalkan. Itu minggu kedua. Saudara ikuti ibadah bulan November ini. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua. Pada waktu kita lemes, apa yang mesti dilakukan? Jangan turuti kelemesan itu. Benar-benar lemes. Olahraga yang tadi saya ngomong. Paksakan olahraga. Nanti pada waktunya saudara akan merasa segar. Begitu juga dalam kehidupan rohani. Apa yang dikatakan oleh Daud? Hai jiwaku, mengapa engkau letih lesu dalam dirimu? Bangun jiwaku, pujilah Tuhan. Ayo bangun. Pujilah Tuhan. Kita akan bangunkan fajar. Ingat kan ayat itu? Hai jiwaku, kenapa engkau gundah gulana dalam hatiku? Ayo bangun. Pujilah Tuhan. Kita bangunkan fajar. Jangan turuti itu. Lakukan apa yang kita harus lakukan. Olahraga rohani. Bangun jiwa kita. Yang ketiga, kita perlu komunitas. Kita hidup sendiri nggak kuat, saudara. Nggak kuat. Nggak ada Superman. Saya udah ngomong berulang-ulang. Nggak ada Superman. Kita perlu komunitas rohani yang saling menguatkan. Saling membangun. Ada waktunya saya juga merasa lemah. Nggak ada Superman. Saya pun juga bukan Superman. Di saat-saat seperti itu, kita saling menguatkan. Kami para penatua jemaat saudara, setiap minggu bertemu 4 kali. 4 kali kami ketemu doa. Selasa malam kami ketemu, saling mendoakan. Dan mendoakan jemaat, mendoakan banyak hal. Kami ketemu Selasa malam, doa. Yang kedua, Jumat pagi. Kami doa. Ketemu jam 11 dalam kelompok besar kami. Jumat malam kami ketemu lagi, doa lagi. Saling mendoakan istri, mendoakan anak, mendoakan jemaat, mendoakan pengurus, mendoakan staf, mendoakan gereja. Gereja GKPB seluruh Indonesia. Jumat. Hari Minggu kita ketemu lagi pagi jam 8. Doa lagi. Karena kami tahu kami bukan manusia hebat. Kekuatan kami hanya kesatian dalam doa. Itu yang membuat kita bisa kuat, saudara. Komunitas rohani. Ya. Nggak ada Superman. Kita perlu komunitas yang saling menguatkan dan saling mendoakan. 3 hal. Ikuti ibadah bulan November. Praktekkan apa yang saudara harus praktekkan. Jangan turuti kelemasan. Praktek. Yang ketiga, komunitas rohani. Makasih. Ya, yang berikutnya Pak, selain kesan dan ibadah online, apalagi yang termasuk sebagai komunitas rohani, Pak? Oke. Sebetulnya komunitas rohani kita bisa macam-macam dalam bentuk komunitas pelayanan, tim pelayanan,
Tetapi yang paling sederhana kelompok kesan. Itu sebabnya kalau sudah ikuti kelompok kesan selama 3-4 bulan terakhir, saya menata kelompok kesan itu. Sehingga bukan makan-makan yang nggak, kalau makan-makan bisa di mana saja, kapan saja dah. Tapi di mana kita betul mendukung, saling mendukung dalam kerohanian, itu sangat penting. Kelompok kesan. Ada kelompok yang lain ya, tadi kelompok misalkan kelompok di mana saudara dalam pelayanan. Tapi kalau kelompok sepedahan, ya boleh. Tapi itu nggak membawa kehidupan rohani. Itu penting. Kelompok sepedahan, kelompok apalah, itu interest group namanya. Interest group. Satu interestnya sama. Tapi ya keakraban begitu boleh dan perlu. Tapi nggak cukup di situ. Harus ada di mana bobot rohani di dalamnya. Oke. Berikutnya, Pak. Bagaimana caranya menghadapi intimidasi? Karena saya suka bolong-bolong dalam menjalankan aturan hidup yang Bapak jelaskan. Kadang untuk saat teduh lewat saja, saya langsung merasa malas melanjutkan lagi karena melihat saya pasti akan melakukan kesalahan yang sama ke depannya. Ya, sama dengan kalau orang olahraga ya. Kadang-kadang, aduh hari ini males gitu. Aduh. Nah, tapi kalau kita turutin, lama-lama nggak olahraga loh. Benar. Harus paksain. Paksain aja. Bolong-bolong nggak apa-apa, jalan aja. Hari ini nggak olahraga, besok olahraga. Besok lusa, aduh. Ya, paksakan aja. Ini masalah disiplin. Sama dengan makan. Suka nggak usah, harus makan aja. Disiplin. Ini masalah disiplin. Makanya istilahnya disiplin rohani. Persoalan kita orang Kristen, kita ini terlalu manja. Lewat manja aja. Saya bukan berkata yang gimana, tapi cobalah lihat saudara-saudara sepupu kita ini. Hujan angin dia doa aja 5 kali sehari. Suka nggak suka dia doa dari sejak lahir sampai dia meninggal, doanya itu terus saja. Tapi dia lakukan. Lah mereka lebih disiplin daripada kita. Jam 4 pagi, jam 5 pagi mereka sudah doa. Kitanya molor gitu. Tapi kita ngomong kita pemenang. Ada asbun itu Mas. Disiplin dong. Teman-teman yang lain tuh mereka puasa 30 hari sehari, 30 hari seminggu, setahun. Kita berpuasa setengah hari. Gimana pemenang apa? Kita orang Kristen terus lebor, gitu, selera borongan. Nggak ada disiplin rohaninya. Ayo bangun kekristenan yang mantap gitu loh, bukan kekristenan yang penting masuk surga. Masuk surga sih masuk surga, tapi hidup di dunia babak belur gitu. Berkemenangan saudara. Terima kasih. Ya, yang berikutnya, apakah perenungan firman Tuhan dalam ibadah harian berbeda dengan perenungan firman Tuhan yang dimaksudkan dalam disiplin rohani? Oke. Perenungan ibadah harian itu adalah perenungan 4R yang sederhana. Sederhana, 4R yang sederhana. Ya. Saudara lihat perenungannya kan ambil ayat tertentu, kemudian saya olah menjadi 4R sebetulnya, sederhana. Tetapi kan saudara juga harus lakukan perenungan sendiri, yang sedikit lebih mendalam. Caranya gimana? Sudah diajarkan bulan Agustus. Saudara lihat kembali di YouTube channel ibadah bulan Agustus minggu ketiga. Ya, minggu ketiga. Sudah diajarkan itu. Ya, praktekkan. Persoalan kita terlalu banyak teori, nggak praktek. Kristen itu isinya minggu itu khotbahnya berkat, kamu sakit Tuhan tolong, kamu lemah Tuhan kuatkan. Jadi terlalu dinabobokkan gitu. Begitu diajak, ayo kita harus begini, kita melatih diri. Aduh, udahlah Pak, yang penting masuk surga aja lah Pak, yang sakit disembuhin, naik motor nanti naik sepeda jadi motor jadi pick up jadi mobil minibus, dan gitu aja hidupnya lembek, nggak tahan uji gitu loh. Kita ingin Kristen yang tahan uji, saudara. Mantap rohaninya, bukan goyah-goyah begitu. Mantap. Nah ini perlu disiplin. Ya, oke.
Ini ada pertanyaan begini, bagaimana saya tahu kalau saya sudah menjalankan aturan kehidupan dengan benar, Pak? Apakah kalau saya sudah menjalankannya secara rutin saja? Oh ya, ya seperti makan itu. Seorang makan dari pagi, dari sejak umur 5 tahun, 3 tahun sampai meninggal kan rutin terus gitu kan. Ya ada variasi makannya ini itu, tapi kan ya rutin begitu. Sama, olahraga juga kan rutin begitu. Saya boleh contoh saudara sepupu kita tuh. Dari sejak dia lahir sampai dia mati, doanya itu terus saja. 5 kali sehari dia. Rutin. Nggak ada ngomel, kenapa ya nggak bikin 3 kali, kadang-kadang 7 kali, doanya diubah-ubah. Enggak, mereka lakukan rutin. Dengan happy mereka bisa lakukan. Kita orang Kristen terlalu banyak manja. Aduh ini, lembek, pantesan Kristen tuh lembek gitu loh. Lihat tuh kekristenan di Eropa tuh, kedodoran semua itu. Lembek. Lihat tuh kekristenan di Eropa itu, lihat itu. Terlalu dinabobokkan semuanya serba nyaman, lembek, amburadul semua itu kekristenan di Eropa itu. Lihat tuh. Sehingga jangan heran kalau justru saudara sepupu kita sedang menguasai Eropa. Lihat itu, lihat baca orang. Waktu saudara baca, kenapa? Yang salah ya kita. Kitanya lembek terlalu manja. Merekanya disiplin, kitanya nenek bubuk terus. Itu masalahnya. Jangan nyalahkan mereka. Kita yang salah, kita terlalu lembek. Kita terlalu manja. Maunya berkah terus saja. Itu masalahnya kita ini. Oke. Ini pertanyaan yang terakhir yang masuk ini. Pak, memang benar nggak mungkin manusia itu hidup sendirian? Karena kadang kelakuan kita seperti terbalik ya. Apalagi kalau pengusaha perfeksionis seperti saya, pengennya semuanya dikerjakan sendiri. Agak sulit mempercayakan sesuatu kepada orang lain. Jadinya sulit untuk saya masuk ke dalam komunitas. Bagaimana agar saya bisa mengurangi rasa suuzon ini kepada orang lain supaya bisa berkomunitas dengan baik seperti yang Bapak bilang. Ini orang nyindir saya atau apa ini ya? Ini pengusaha perfeksionis, Pak. Saya orang perfeksionis juga. Saya nggak mau yang ala-ala gitu, nggak mau saya. Ecek-ecek saya paling nggak seneng aja. Orang semau-mau gue selebar bludruk sayanya. Orang dikasih tugas dikerjakan salah-salah, udah saya kerjain sendiri aja. Kamu gimana? Ya, kamu nggak usah saya kerjain, saya pasti bisa kerjain saya gitu. Saya juga begitu. Kalau orang udah itu, saya kerjain sendiri. Udah sana kamu lihat nonton aja dah. Bubuk saya orang baik nonton sana aja. Saya juga begitu. Untuk hal-hal yang memang harus saya kerjakan, saya kerjakan. Tapi kalau enggak ya saya coba tahan diri aja deh. Tahan diri. Hal-hal yang nggak terlalu urgent ya udahlah saya tutup mata. Tapi ini komunitas lain. Komunitas itu di mana kita belajar untuk saling menerima, saling menguatkan, saling mendoakan. Saya mencoba membedakan kapan saya tugas, kapan saya berrelasi. Kalau tugas saya kenceng, berrelasi saya manis-manis. Jadi berrelasi ya bergurau, ayo kita belajar sama-sama, bertumbuh sama-sama. Tapi kalau kerjaan, strength saya. Makanya saya ngomong, kalau saya bergurau, saya bergurau. Kalau saya kerja, saya ngamuk. Kapan saya kerja, saya nggak mau main-main. Saya reduce saja. You main-main, minggir. Saya kerjain sendiri. Tapi kalau komunitas, di mana kita saling berdoa, ya kita harus belajar saling menerima. Begitu. Terima kasih. Ya, itu pertanyaan yang terakhir tadi, Pak. Sudah habis pertanyaannya. Terima kasih Pak Bambang untuk penjelasan yang sangat baik. Dan bagi setiap kita, mari kita belajar untuk melakukan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang kita buat, dan kita lakukan apa yang kita sudah komitmen untuk melakukan apa yang kita tulis ya di dalam disiplin yang kita mau lakukan. Pertemuan kita malam hari ini kita akan tutup dengan doa. Bapak Charles Stefanus akan menutup di dalam doa. Silakan Pak Charles. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk pelajaran yang sangat bermakna dan memberikan masukan, wawasan yang
luas buat setiap kami Tuhan. Di mana pelajaran malam hari ini kami dilatih dan kami juga mendapatkan sebuah pelajaran dari sebuah irama kehidupan yang serasi, di mana di dalamnya kami bisa melihat untuk kehidupan kami lebih terarah ya Tuhan, lebih bermakna, dan kami juga ujungnya akan membawa kebahagiaan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Pak Bambang yang sudah jadi berkat malam hari ini. Engkau yang terus memberikan kesehatan, kekuatan untuk hamba-Mu ini, berkati terus akan pelayanannya dan juga keluarganya, sehingga membawa dampak yang lebih luas dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati juga setiap jemaat-Mu yang sudah mengikuti acara ini, pelajaran malam hari ini, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, dan hidup kami diubahkan, dan hidup kami lebih bermakna, dan ujungnya hidup kami membawa perubahan buat hidup kami dan sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, untuk kesempatan yang sudah kami bisa terima malam hari ini, dan kami mintakan berkat Tuhan turun buat setiap kami, dan biar damai sejahtera sukacita Tuhan melimpah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk malam ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Dan terima kasih. Sampai ketemu. Tuhan berkati.